Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, pada video kali ini aku agak sedikit skip dulu untuk video tentang anak-anak adopsi dari Indonesia yang diadopsi ke Belanda pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Tapi aku bakal tetap ngelanjutin tentang penelusuran anak-anak adopsi dari Indonesia yang diadopsi ke Belanda dan sekarang tinggal di Belanda. Nah, kali ini aku berikan tema yang sedikit untuk menyegarkan karena ini adalah apa ya, luar biasa banget lah pokoknya untuk tamu di siang hari ini karena ini satu desa dengan saya dan sekarang sudah menjadi artis go nasional luar biasa. Dan saya yakin kalian sudah nggak asing lagi dengan lagunya yang sekarang lagi trending banget. Trending berapa, Lana? Kemarin alhamdulillah sempat trending 1, sekarang ada di posisi 7 dan 8. Wow, sempat trending 1. Lagu yang judulnya apa? Judulnya Dermaga Biru. Dermaga Biru. Boleh dong spill dikit rapnya mungkin yang kayak jadi wah gitu ya. Refnya tuh bukan ada gitar ya. Oh, pas banget nih gitarnya ada di sini. Walaupun ku terlanjur sayang meninggalkan dia yang ku cinta, namun hatiku terasa berat. Pahit manisnya ku telan dua. Yeay, luar biasa. Wah, di sini ramai banget guys ya sebenarnya ya. Ini backgroundnya aja cuma kita berdua. Oke, itu jadi kemarin sempat trending di YouTube 1 ya. Iya. Dan itu sempat nyangka nggak sih, Lana? Awalnya sih nggak nyangka ya, karena sebenarnya lagu itu lagu lama. Oh. Lagu itu yang pertama kali bawain itu Bang Thomas Arya. Mungkin teman-teman pada tahu lah Thomas Arya, dan pencipta lagunya itu namanya Bang Emen. Jadi waktu itu aku milih lagu itu karena dari dulu seneng nyanyiin lagu itu. Seneng nyanyiin lagu itu, terus akhirnya pas mau bawain lagu itu, aku minta tolong ke tim labelku buat cari izinnya. Jadi semuanya udah izin. Akhirnya dapat, terus akhirnya dibawain di Banyuwangi dengan konsep karege. Nah, terus pas rilis itu aku upload pas posisi perjalanan dari Banyuwangi ke Jakarta. Aku upload, terus aku upload di TikTok juga. Dan ternyata di TikTok meledak banget. Sekarang viewsnya udah sekitar 30 juta di TikTok. Wow, great. Dan itu aku gak nyangka banget kayak, wah ternyata bisa, kan bahasanya FYP ya, bisa FYP ya, seramai betul. itu gitu. Dan itu nggak nyangka banget sampai sekarang. Terus akhirnya itu impactnya ke YouTube juga. Akhirnya di YouTube langsung melonjak Iya, ke nomor 1. betul, luar biasa banget. Oke guys, jadi mungkin buat kalian semuanya udah banyak yang kenal, tapi aku bakal kenalin lagi karena ini saking semangatnya sampai lupa belum kenalan ya. Iya, betul. Jadi guys, ini Maulana ini bisa dikatakan ya dari desa kecil. Jadi dari desa kecil di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Pringsewu, di Desa Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Di sinilah Lana tinggal gitu kan ya. Dan sekarang sudah lama sebenarnya merintis karir di Jakarta ya. Jadi dari awal merintis ke Jakarta, sebelum ke Jakarta itu memang suka nyanyi di kampung di Ambarawa ini, suka nyanyi. Terus akhirnya bikin band sama masku, Mas Angger. Terus waktu itu juga pas ngeband itu akhirnya dapat label di Jakarta tahun 2016. Nah, dulu kan sebenarnya kamu suka nyanyi itu mulai umur berapa? Aku mulai nyanyi itu mulai dari umur 8 tahun. Tapi umur 8 tahun itu udah mulai nyanyi di panggung hajatan orang nikahan gitu. Orgenan, bener, organ tunggal gitu. Nah, sebelum umur 8 tahun pun sebenarnya suka nyanyi di rumah, tapi nyanyi di rumah doang, kayak nyanyi ketika ibu lagi nyetel VCD gitu, ikut nyanyi. Nah, terus pada akhirnya pas umur 8 tahun itu sama ibu dan bapakku tuh didorong buat udah sana tuh nyanyi di panggung tuh, coba nyanyi di panggung gitu. Dan aku ingat banget pertama kali nyanyi di panggung itu lagu Zivilia yang Aisy Teru sama lagunya Wali yang Cari Jodoh. Oh, itu pertama kali. Itu makanya cocok dengan karakter suaramu ya. Iya, betul. Karena Melayu gitu kan. Iya, betul. Melayu di Indonesia. Oke. Nah, jadi dari 8 tahun, kalau basic dari keluargamu, memang ada ayah atau ibumu atau mungkin dulu nenekmu itu ada yang jago di bidang musik gitu atau gimana? Kalau setauku ya yang diceritain sama keluarga itu
Jadi kalau dari bapak ibu sih nggak ada basic nyanyi atau seni lah. Tapi dari mbahku dulu, mbah kampung itu dulu katanya vokalis. Kalau di kampung kita ini kan ada yang namanya janengan gitu ya. Janengan, Jonang Janeng. Jonang Janeng gitu lah. Nah itu mbahku dulu, mbah kampung vokalis. Oh, gitu. mungkin ada turunan dari mbah Turunan kampung. dari situ untuk perihal suaranya ya mungkin. Dan kalau di keluarga ini yang paling besar keseniannya ya Mas Angger terutama karena bisa bikin lagu. Karena bikin lagu itu kan gak gampang gitu, kayak semua harus dipikirin dari nada, lirik, kisahnya, dan Mas Angger bisa melalui itu semua. Menurutku itu jiwa seni yang sangat besar. Betul. Oke, dan ternyata setelah dikulik ternyata kalau dirunut-runut ada jiwa kesenian ya dari mbahmu dulu ya gitu ya. Gitu. Oke, dari seniman-seniman kampung tapi sekarang luar biasa cucunya meneruskan di go nasional gitu kan ya, dan sudah diundang sana sini begitu, luar biasa banget. Oke. Nah, terus dari umur kamu 8 tahun terus kemudian kamu melatih diri gitu kan ya, itu kamu kayak ikut les vokal suara atau apa gitu? Kalau dulu enggak, dulu sama sekali enggak. Dulu itu lebih ke otodidak karena nyanyi di panggungan kayak nyanyi lagu-lagu orang biasa aja gitu. Nah, pas zaman ngeband, awal-awal ngeband rekaman sama Mas Angger itu dulu sempat dapet kritikan dari operator studionya kayak kamu kalau nyanyi itu harus kayak gini, lo harus punya vibra, harus gini-gini. Nah akhirnya pas kelas 2 SMP itu udah rame di YouTube kan. Maksudnya aku juga sering mainan YouTube. Pada akhirnya kepikiran untuk belajar lewat YouTube. Jadi di YouTube itu kan, ini juga tips buat teman-teman yang mungkin pengen nyanyi di YouTube itu, di YouTube ada channel yang namanya Vokal Plus. Itu coachnya Indra Aziz, dan aku belajar dari situ untuk masalah pernapasan, terus apa namanya vibra dan lain-lain, itu belajar dari channel YouTube Vokal Plus. Dan untuk kelas, masuk ke kelas vokal itu sih nggak ada sih, selebihnya otodidak semua, latihan sendiri gitu. Oke, iya sih, soalnya kan kita di kampung ya. Iya betul. Jadi kita juga nyari guru vokal di sini kan pada saat itu. Kita itu di kampung ya guys, tinggalnya di kampung, benar-benar kampung ya, bukan yang di dekat kota itu, enggak gitu ya. Itu sebelah sana itu sawah ya. Iya betul, di sana dikit aja ini udah sawah. Dulu mainnya di sawah ya. Iya betul, sawah, terus kemana lagi ya, wah pokoknya jauh. Kali kan ke sana itu udah ada sungai lagi. Pokoknya udah tanggul, ledeng gitu, udah dijajah-jajahin semua. Sebenarnya saya sama Lana itu aku kecilnya Lana itu nggak tahu karena dia, kalau kakaknya dia tuh saya tahu semua karena teman kakaknya dia tuh teman SD saya. Terus kalau dulu kan saya tinggalnya juga deket sini kan, jadi kakak-kakaknya itu aku tahu semua gitu kan, sampai terakhir ya topik itu, sampai terakhir topik kalau Vika Lana aku nggak terlalu tahu. Karena setelah 2007 aku udah langsung pindah gitu kan. Jadi aku lahir 2002 kan. 2002 ya. Jadi kamu masih 5 tahunan lah gitu ya waktu itu ya. Oke. Nah, terus setelah kamu berusaha untuk melatih diri sendiri gitu, dengan itu caranya gimana kamu untuk melatih vokalnya? Kan dulu namanya kita di kampung nggak ngerti ya, apakah hanya belajar dari video, tonton terus latihan suara, atau ada teknik-teknik sendiri yang kamu dapatkan gitu? Jadi kalau aku latihan vokal itu bisa disebut kayak orang gila. Sampai sekarang pun kalau lagi di studio atau di kantor gitu di Jakarta, itu kalau lagi latihan vokal pasti banyak yang bilang kayak orang gila lu, kayak orang gila gituin. Karena latihan vokal itu menurutku bukan nyanyi ya. Kalau nyanyi itu lebih ke ngulik lagu. Sama kayak orang belajar gitar, itu kalau ngikutin lagu orang itu namanya ngulik. Nah kalau aku itu lebih ke vocalizing. Jadi vocalizing itu aku cari, sampai aku itu beli aplikasi di handphone buat khusus latihan vokal. Jadi ada yang namanya vocalizing. Dulu sebelum ada aplikasi itu aku selalu nonton di YouTube kayak ada humming kayak yang gitu-gitu doang gitu, sampai minimal itu 1 hari 15 menit latihan seperti itu dan 1 jam nyanyi. Cuman betul. Oh. Gitu-gitu doang. Makanya, gitu latihannya. Iya, ada yang kayak gitu-gitu. Oh. Itu untuk ngelemesin otot bibir. Terus ada juga yang buat pernapasan. Itu kayak pernapasan seperti anjing pun itu kita lakuin, aku lakuin kayak gitu. Karena itu melatih diafragma, buat merangsang diafragma supaya nyanyinya lebih lepas gitu. Oh gitu. Betul. Mungkin kalau aku latihan kayak gitu bisa jadi penyanyi juga nggak sih? Insya Allah, nggak ada yang nggak bisa sebenarnya. Sebenarnya orang bisa nyanyi, tinggal mau atau tidaknya gitu sih. Betul sih, tapi suara aku kayak gini pas-pasan banget, orang mau denger juga udah ada. Udah kau jadi ini aja deh gitu ya. Oke. Oh jadi gitu ya. Iya, itu
Tapi kan kalau zaman dulu belum ada ya Lana yang kayak Belum aplikasi ada, belum kayak ada. sekarang gitu. Kalau dulu zaman dulu nih waktu kamu masih kecil itu kayak hanya cuman latihan biasa, nyanyi biasa. nyanyi biasa. Jadi untuk akhirnya mendapatkan karakter sendiri Hmm. pun itu latihannya akhirnya nggak pakai lagu, pada akhirnya pakai vocalizing itu. Oh untuk gitu. mendapatkan karakter sendiri. Karena kalau kita selalu ngikutin atau nyanyiin lagu orang, kayak aku kan sekarang juga kebanyakan recycle kan, recycle lagu-lagu lama. Itu pasti kalau aku nggak punya karakter sendiri, karakternya akan terbawa dengan penyanyi sebelumnya. Oh. Jadi untuk menemukan karakter sendirinya itu ya salah satu caranya adalah vocalizing itu. Oh, jadi kayak suaranya punya warna tersendiri Betul, gitu ya. betul banget. Karena buat nemuin warna sendiri kalau kita nyanyiin lagu orang pasti akan selalu ke bawah kan. Tapi kalau Betul. kita udah vocalizing, udah ada apa ya namanya? Dari dalam diri itu udah ada bekal lah gitu buat bisa dikeluarin lewat vocalizing, itu insya Allah kita bisa punya karakter sendiri. Betul. Karena aku juga sempat baca komen-komen orang yang di YouTube itu kan. Iya, betul. Jadi kayak orang-orang komen, "Wah, suaranya menyentuh banget," Iya, gitu kan dia. betul. Betul. Jadi kayak bilang suaranya menyentuh banget Dan aku tuh juga punya moto kayak kalau nyanyi itu bukan cuma sekedar nyanyi, tapi gimana caranya, apa isi lagunya bisa sampai ke hati pendengar. Makanya meskipun aku vocalizing itu semuanya soal teknik, tapi nggak semua teknik harus dipakai. Yang utama itu rasa di lagunya biar nyampe gitu ke pendengar. Betul. Kalau sesuatu yang disampaikan dari hati ke hati bisa cepat sampai Betul, ya. alhamdulillah. Betul. Insya Dan Allah. itu yang udah kamu kayak mungkin tuh jadi jurus dalam tanda kutip buat kamu gitu Iya, ya. bener banget, Untuk menggait bener banget. penonton baru ya. Karena aku mikirnya gini, di luaran sana itu banyak banget yang suaranya lebih bagus dari aku di luaran sana. Juga banyak banget yang punya teknik suara lebih jago daripada aku. Tapi mungkin yang kurang ditanda kutipkan adalah rasa dalam lagunya gitu. Jadi bagaimana sang penyanyi membawakan lagunya itu pasti akan berbeda-beda kan. Dan kalau ada orang yang utamain rasa, pasti insya Allah itu akan lebih sampai ke hati yang ngedengerin. Iya, betul. Oke, nah terus kalau dulu waktu pada saat di kampung gitu kan ya dengan Mas Angger gitu, kalau Mas Angger ini berarti support banget ke kamu untuk Support banget sampai sekarang pun lagu-lagunya meskipun udah band Launis sudah vakum itu lagu-lagunya Mas Angger masih bisa aku bawain gitu. Sebesar itu supportnya. Nah dulu kan ada Launis, kamu dulu tergabung di Launis dan kamu Iya. jadi vokalnya. Iya, betul. Oke. Nah itu siapa aja personilnya? Personilnya itu ada aku sebagai vokalis, Mas Angger sebagai gitar satu. Dulu ada Tegar, Mas Tegar itu gitar 2 ritm. Terus ada Arifki sebagai basis dan juga ada Mas Fian sebagai drummer. Oke, Jadi jadi 5 orang dulu. Oke, jadi ada 5 orang ya. Betul. Oke. Nah, terus setelah kamu berkecimpung dengan Launis, dengan dulu yang single meledaknya itu adalah lagu Ayah gitu kan. Itu kayaknya kamu masih kecil ya? Masih kecil dan itu juga suaranya masih transisi dari remaja ke akhirnya pubertas lah. Itu dari zaman itu pas masa-masa pubertas lah. Oke. Nah, terus pas di Launis itu sendiri, itu kamu selain lagu Ayah ada lagu-lagu lainnya juga? Ada di Launis itu pada saat itu rilis album sebenarnya. Jadi ada single hitsnya selain Ayah itu ada Ayo Kerjo lagu Jawa, terus ada judulnya Insya Allah, terus ada Cepat Pulang, Pulanglah Ayahku, terus ada 10 lagu kayaknya kalau nggak salah, dan itu ada campuran antara lagu Jawa dan lagu Indonesia, dan itu yang semuanya yang nyiptain Mas Angger. Wow, iya. Yang lainnya untuk bagian masing-masing ya kayak Iya betul, drumnya, drumnya, vokalnya. bassnya, iya aku vokalnya, jadi semuanya fokus masing-masing gitu. Oke, nah teknik untuk napas panjang kalau dulu kita di desa itu ingat banget gitu kan, katanya kalau pengen napasnya panjang itu masuk ke dalam air nanti apa sih kayak gitu kan? Iya. Itu benar nggak sih? Kamu pernah lakukan nggak? Kalau itu pernah aku lakuin kalau pas lagi berenang sih. Nah, jadi itu tekniknya adalah memang untuk menahan nafas dan membuang nafas sebenarnya. Jadi kalau tanpa berenang pun sekarang aku ngelakuinnya kayak tekniknya itu namanya apa ya? Aku lupa. Jadi tekniknya adalah tarik nafas 10 detik, terus ditahan 10 detik, keluarin 10 detik, tahan lagi 10 detik, tarik lagi gitu sampai 3 kali putaran. Wow. Itu untuk benar-benar bisa satu merangsang diafragma, karena pernapasan yang paling bagus adalah pernapasan diafragma. Jadi biar akhirnya kita pas nyanyi itu bisa tetap menghemat nafas gitu. Oke. Diafragma di bagian sini ya? Iya, yang antara dada dan perutnya ada sela di sini. Ya, jadi ngambil napasnya dari sini. Iya, jadi kalau kita bisa ngambil nafas selama 10 detik kayak
dan yang dirangsang itu sebelah sini, itu udara akan terkumpul di sini dan jadi pernapasan diafragma itu bisa ngumpulin lebih banyak nafas dibandingkan pernapasan dada gitu. Kalau ini perutnya kayak semakin ngeras nggak sih? Iya, tapi diusahakan ketika mau merangsang diafragma itu pundak itu nggak boleh gerak. Jadi yang gerak cukup perutnya. Oh gitu. Oh. Nah nanti nafas itu akan ditahan di sini dan kalau udah jago ngerangsang diafragma itu akan kerasa ke sini. Jadi nafas itu kumpulnya di sini, baru kita keluarin lewat mulut. Dan kalau bisa nahan, itu akan lebih panjang banget. Oh, maksudnya nahannya di sininya? Nah, iya, ditahan. Jadi ketika narik 10 detik terus ditahan. 10 detik, keluarin lagi 10 detik guys. Lama juga ya 10 detik kalau lagi ngeluarin napas. Iya, dan itu meskipun sekecil itu sangat-sangat ngos-ngosan kalau jarang latihan. Sangat ngos-ngosan. Dulu pun aku pas pertama kali kayak langsung kayak keringetan gitu kayak. Kayak habis lari-lari gitu. Tapi ya tekniknya memang seperti itu. Wow, betul banget. Oke. Nah, terus kalau pertama kali kamu latihan itu kan kamu sampai keringetan itu, siapa yang ngajarin teknik diafragma itu? Kalau teknik diafragma sih karena sebenarnya bernyanyi itu kan semua organ yang kita pakai ada di dalam diri ya, dan kita juga susah menginterpretasikan di luar lah gitu. Istilahnya apapun yang ada di dalam diri kita itu yang harus merangsang adalah diri kita sendiri. Jadi waktu itu aku cuma nonton di YouTube terus dikasih tahu caranya kayak gini. Pokoknya usahakan gimana caranya nafas itu kerasa masuk ke sini. Dan yang bisa ngerasain itu bukan orang lain, yang meragain juga orang lain pun nggak bisa. Jadi harus diri kita sendiri. Pada akhirnya ketika aku nyobain sempat kok nggak kerasa ya, dan itu berulang-ulang sampai akhirnya kerasa. Terus begitu kerasa itu ngeluarin napasnya jadi lebih tenang gitu, jadi nggak ngos-ngosan lagi. Nah itu menurutku udah berhasil kalau udah bisa kayak gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Nah itu untuk apa ya? Untuk kamu sampai akhirnya bisa menemukan karakter warna, ternyata butuh perjuangan yang luar biasa ya. Karena itu gitu benar-benar dari tahun 2011 sampai sekarang itu akhirnya baru kerasa 2 tahun ini lah akhirnya karakterku ketemu. Oh gitu. Itu pas kamu tahu bahwa ini nih karakterku, itu gimana ya untuk bahwa kita tuh ngerasa udah menemukan karakter suaraku gini gitu. Jadi waktu itu sebenarnya aku sempat bawain lagu orang kan, dan akhirnya ada yang ngeh bahwasanya meskipun gak lihat orangnya tapi dengar suaranya itu udah ada yang ngeh kayak wah ini Maulana nih gitu. Dan aku pun waktu itu sempat ngetes kayak ada orang kantorku yang orang baru gitu datang terus ngedengerin suaraku, akhirnya dikasih lagu baru tuh yang dia nggak tahu. Terus pas dengerin suaranya Maulana ya gitu, jadi karakternya akhirnya udah nempel di kuping orang. Oh gitu ya, jadi kayak kamu dapat sinyal dari orang lain gitu ya. Iya betul, karena kalau kita sendiri pasti akan merasa kayak wah kurang nih, tapi kalau menurut orang lain udah nyantol di kuping, berarti itu artinya kayak oh berarti udah ketemu nih karakternya di sini. Wow, luar biasa. Intinya adalah mengasah dan terus mempertahankan karakternya supaya seperti itu. Iya. Nah, untuk kamu bisa mempertahankan warna suara ataupun karakter suaranya, itu ada teknik-teknik atau tips sendiri nggak dari kamu? Kalau tips yang paling utama tentunya adalah vocalizing tadi, latihan. Terus yang kedua adalah sering-sering nyanyi. Dan yang ketiga itu sering dengerin lagu sendiri. Karena kalau semakin kita dengerin lagu sendiri itu semakin kita tahu jenis cengkoknya ternyata seperti ini ya. Dilebihkan juga jelek, dikurangin juga pasti akan jelek. Jadi lebih baik tetap dengerin lagu sendiri dan membawa diri gimana caranya tetap pada benang merahnya gitu. Oke. Nah, terus guys, itu dia video wawancara saya dengan Maulana Ardiansah yang sekarang lagunya lagi trending 1 di YouTube kemarin yang judulnya Dermaga Biru. Oke, moga-moga lagu-lagu lainnya bisa trending ya. Amin. Oke. Nah, Lana, mungkin terakhir nih, apa pesan kamu untuk anak-anak Ambarawa atau Pringsewu yang ingin memulai atau merintis karirnya di bidang musik? Oke, untuk teman-teman semuanya, intinya yang ingin berfokus di dunia musik, tetap latihan terus karena semua nggak akan berjalan lancar kalau nggak latihan. Dan tetap semangat buat mencari jati dirinya dalam bermusik dan mencari karakter diri sendiri dalam bermusik, dan intinya jangan pantang menyerah karena suatu saat nanti pasti akan menemukan orang-orang yang satu selera dengan musik kalian. Semangat. Wow, keren. Oke, terus satu lagi aku mau kenalin Radi ini ya. Ini Radi kan kain NTT ya? Iya. Udah dimatiin kan, Bil?